Partai Demokrat milik keluarganya Pak SBY dikudeta. Inilah judul berita yang menarik yang minggu kemarin beredar yang ternyata ada dua sisi melihatnya. Yang pertama, melaporkan bahwa seorang pejabat negara ingin mencaplok Partai Demokrat sebagai kendaraannya di tahun 2024. Dia dikatakan mempengaruhi mayoritas petinggi partai. Satu-satu petinggi Partai Demokrat disambanginya untuk mengatur strategi mengimpeach sang mayor. Lalu di satu sisi mengatakan, oh tidak, saya pejabat negara tidak pernah tutup pintu. Semua welcome, termasuk para pejabat petinggi Partai Demokrat yang ingin mengimpeach sang mayor. Jadi gerakan pemakzulan adalah usulan internal Partai Demokrat yang meminta saya menjadi penengah, menjadi pemimpin baru. Jadi ada dua versi. Yang satu sang jenderal yang ingin mencaplok untuk kendaraan 2024. Yang satu lagi info bahwa orang dalam Partai Demokrat lah yang ingin menyelamatkan Partai Demokrat perlu pemimpin baru. Bukan mayor tapi jenderal. Oke, kita coba sambungkan dengan cara bernegara yang ada dalam kepemimpinan di dalam sebuah negara. Kita buka sejarah sedikit. Kita mengawalnya dengan sejarah. Kita menengok sejarah ketika krisis keuangan di tahun 1929 di Amerika yang membuat the Panic of 1930. Money supply dan aktivitas ekonomi turun drastis. Endingnya resesi dunia, the Great Depression. Di saat itu, Indonesia pejabatnya adalah Gubernur Jenderal H.J. de Graaf yang demi mengendalikan stabilitas ekonomi di wilayah Indonesia, negara jajahannya, mereka atau dia merilis Vergader Verbod, agen rahasia dengan misi rahasia, yaitu mengamankan situasi ekonomi dan mengamankan situasi negara. Agen rahasia dikerahkan untuk menjaga stabilitas, untuk menggebuk organisasi radikal non-korporatif. Sekarang di tahun 2021, krisis pandemi COVID-19 semakin gawat dan akan semakin tidak terkendali kalau banyak organisasi nakal yang tidak sejalan dengan arahan pemerintah. Banyak yang menduga aktivitas ekonomi global akan runtuh, akan mengancam Indonesia. Virus mengakibatkan krisis multidimensi. Negara liberal demokrasi akan remuk, korban semakin banyak. Solusi the Panic of 1930 adalah Vergader Verbod, adalah sentralisme. Sama seperti halnya yang dilakukan oleh Tiongkok dalam protokol melawan COVID dan bisa jatuhnya ekonomi kalau tidak bisa dikelola dengan baik, adalah sentralisasi kekuatan terpusat solusinya. Alibaba dan Jack Ma aja disikat kok, apalagi Partai Demokrat. Maaf, beda negara. Pemerintah Indonesia agaknya mengadopsi metode sentralisasi ini. Omnibus Law dan Pilkada 2024 bisa dikatakan solusi tepat adalah solusi sentralisasi. Dan hal ini bisa difahami, sangat bisa dimengerti. Tahun 2022 ini tahun momentum yang penting. Bangkit dan hancurnya pemerintah ditentukan di situ. Tidak diadakan pilkada dan semua wilayah yang hampir 250 kabupaten kota hingga tahun 2023 akan menggunakan PLT, kepala daerahnya. Adalah cara untuk membangun struktur sentralisasi, memudahkan negara merespon krisis pandemik dan paniknya ekonomi. Sentralisasi eksekutif dibarengi konsolidasi legislatif, DPR harus seirama dengan pemerintah. Karena sejak awal COVID hingga saat ini pemerintah sedang menghadapi bahaya besar jika tidak bisa mengendalikannya. Karena itu setelah FPI maka Partai Demokrat dianggap berpotensi tidak nurut. Terbelah dua saat ini Partai Demokrat tersebut. Ada yang dianggap membangkang setengah kader Partai Demokrat, dalam hal ini yang dikategorikan elemen non-korporatif di bawah mayor. Yang lainnya mau berkorporatif, perlu pemimpin baru, yaitu sang jenderal. Yang terjadi saat ini adalah langkah sang jenderal mengakuisisi Partai Demokrat sebagai Vergader Verbod sebelum tahun 2022 demi keselamatan bangsa dan negara. Sebagaimana fakta lapangan saat ini, sebagai partai oposisi, kekuatan Partai Demokrat lebih kuat dibandingkan Gerindra di masa lalu. Tim Cyber Demokrat merger dengan kekuatan sayap kanan dan PKS memiliki potensi bikin gaduh di media sosial yang bisa mempengaruhi rencana sentralisasi kendali ekonomi dan kendali COVID menjadi tidak sesuai rencana besar pemerintah. Itu analisanya. Kekuatan partai yang tidak korporatif ini berbahaya tidak sebanding dengan state capacity. Itu analisa berikutnya. Saat krisis, banyak penguasa negara akan menggunakan hard power, darurat sipil, main gebuk untuk menghadapi gangguan keamanan dan krisis. Sesungguhnya percuma melawan pemerintah yang
yang legitimate. Itu analisa berikutnya oleh pemerintah saat ini. Merapat ke pemerintah dan mengalihkan leadership dari Mayor Agus kepada Jenderal Muldoko adalah sikap yang cerdas. Itu pun adalah pendapat strategi bernegara sentralisasi. Kaum Sontoloyo bagaimana posisinya? Dalam strategi bernegara, Bosman selalu menyikapi dengan penuh pelajaran seperti informasi kali ini. Karena semuanya niatnya baik. Mungkin caranya yang kurang berkenan dari satu sisi. Dan apapun itu sebagai pemerhati cara bernegara, tugas kita sederhana, yaitu memintarkan rakyat agar paham bernegara untuk dapat mengambil sikap yang terbaik. Salam NKRI garis lurus.